Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai gangguan ginjal. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Ayusita, Dea Aira Salsabila, Hardia Hafid, Husnul Hatimah Haris, Musayyarah, saya sendiri Nirma Nurfadila, Putri Anugrah Nurfadila, dan Tisna Maharani. Nah, untuk pembahasan yang pertama mengenai apa itu definisi kimia klinik. Kimia klinik adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada analisis sampel biologis seperti darah, urin, dan jaringan untuk membantu diagnosis seperti pengobatan dan pencegahan penyakit. Nah, kimia klinik juga dikenal sebagai kimia patologi atau kimia laboratorium. Kemudian pengertian gangguan ginjal itu sendiri. Gangguan ginjal adalah kondisi medis yang mempengaruhi fungsi ginjal, organ vital yang bertanggung jawab untuk menyaring limbah, racun dari darah, mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengatur tekanan darah, menghasilkan hormon, dan mengatur keseimbangan elektrolit. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai lebih lanjut tentang gangguan ginjal akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme terjadinya gangguan ginjal. Terdapat dua mekanisme yang telah disepakati dapat menyebabkan kerusakan ginjal akibat rokok, yaitu mekanisme hemodinamik dan non-hemodinamik. Pada mekanisme hemodinamik, kerusakan ginjal akibat merokok melibatkan aksi dari nikotin. Kemudian tekanan darah dan denyut jantung akan meningkat dengan merokok, di mana sebagian besar adalah akibat dari aksi nikotin. Proses terjadinya gagal ginjal kronik melibatkan penurunan dan kerusakan nefron yang diikuti kehilangan fungsi ginjal secara progresif. Total laju glomerular filtrasi rate atau GVR menurun dan kreatinin meningkat. Nefron yang masih tersisa mengalami hipertrofi akibat jumlah cairan yang lebih banyak. Tubulus secara bertahap kehilangan kemampuan menyerap elektrolit dan menyebabkan urin yang dibuang mengandung banyak sodium sehingga terjadi poliuri. Kerusakan berlanjut dan jumlah nefron yang berfungsi semakin sedikit serta GVR semakin menurun. Akibatnya tubuh menjadi kelebihan air, garam, dan sampah sisa metabolisme lain. Adapun faktor yang mempengaruhi gangguan ginjal diantaranya yaitu ada diabetes, yang dimana kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil ginjal. Kemudian hipertensi, yang dimana hipertensi atau tekanan darah tinggi ini dapat mempengaruhi fungsi ginjal karena bisa merusak pembuluh darah di ginjal. Selanjutnya yaitu obesitas, yang menyebabkan ginjal bekerja lebih berat karena harus menyaring lebih banyak darah dan racun dari tubuh akibat banyaknya jumlah sel. Selanjutnya yaitu konsumsi obat pereda nyeri, yang dimana pada penggunaan penghilang rasa sakit tertentu dalam jumlah jangka panjang ini dapat merusak pembuluh darah kecil yang kemudian mengakibatkan nefropati analgesik. Selanjutnya yaitu pada penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, yang dimana orang yang sering menggunakan zat terlarang ini dapat mengalami kondisi yang dikenal sebagai rhabdomyolysis, yaitu ketika jaringan otot rusak dan memasuki aliran darah. Kondisi ini terkenal dapat mengakibatkan gagal ginjal. Yang selanjutnya yaitu merokok. Kebiasaan tidak sehat ini dapat memperburuk penyakit ginjal yang ada dan dapat mempercepat menurunnya fungsi ginjal. Kemudian ada riwayat gangguan ginjal akut, ada genetik, dan yang terakhir yaitu radang pada ginjal. Materi selanjutnya yaitu macam-macam gangguan klinis ginjal. Yang pertama yaitu penyakit ginjal akut atau acute kidney injury atau disebut AKI, merupakan penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba dalam waktu singkat, biasanya dalam beberapa jam atau hari. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan limbah dan cairan dalam tubuh. Adapun beberapa penyebabnya yaitu prerenal, di mana gangguan yang terjadi dalam ginjal seperti dehidrasi berat, perdarahan atau gagal jantung.
Kemudian renal, di mana kerusakan langsung pada ginjal, misalnya akibat infeksi seperti glomerulonefritis, obat-obatan misalnya NSAID atau antibiotik tertentu atau racun. Kemudian postrenal, di mana obstruksi pada saluran kemih setelah ginjal seperti batu ginjal atau pembesaran prostat. Contoh penyakitnya yaitu akut tubular necrosis, kerusakan pada tubulus ginjal akibat iskemia atau racun, dan pyelonefritis akut, infeksi ginjal yang menyebabkan peradangan akut. Selanjutnya, penyakit ginjal kronis atau CKD merupakan kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara bertahap dan berlangsung lama, lebih dari 3 bulan. Jika tidak diobati, bisa berakhir pada gagal ginjal tahap akhir. Adapun beberapa penyebabnya yaitu diabetes mellitus, di mana kadar gula darah tinggi yang tidak terkendali dapat merusak pembuluh darah ginjal. Hipertensi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah ginjal, dan penyakit ginjal polikistik yaitu gangguan genetik yang menyebabkan pembentukan kista pada ginjal. Adapun contoh penyakitnya yaitu diabetik nefropati, hipertensif nefropati, dan polycystic kidney disease atau PKD. Selanjutnya, glomerulonefritis merupakan peradangan pada glomerulus atau unit penyaring darah dalam ginjal yang dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan ginjal untuk menyaring limbah. Penyebabnya yaitu infeksi, misalnya infeksi tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus, penyakit autoimun seperti lupus yang menyebabkan peradangan pada glomerulus. Adapun contoh penyakitnya yaitu glomerulonefritis akut, peradangan tiba-tiba pada glomerulus yang seringkali muncul setelah infeksi tenggorokan. Glomerulonefritis membranosa atau kerusakan glomerulus yang menyebabkan kebocoran protein dalam urin. Selanjutnya yaitu penyakit ginjal polikistik atau PKD, merupakan penyakit genetik yang menyebabkan pembentukan kista berisi cairan dalam ginjal yang dapat merusak jaringan ginjal dan mengganggu fungsi ginjal. Penyebabnya yaitu mutasi genetik yang menyebabkan pembentukan kista. Contoh penyakitnya yaitu autosomal dominan polycystic kidney disease atau ADPKD, di mana bentuk yang paling umum dari PKD seringkali muncul pada usia dewasa dan dapat menyebabkan gagal ginjal. Dan autosomal recessive polycystic kidney disease atau ARPKD, bentuk lebih jarang yang sering terdeteksi pada bayi atau anak-anak. Selanjutnya batu ginjal atau nephrolithiasis, yaitu pembentukan kristal padat di ginjal yang dapat menyebabkan nyeri hebat dan obstruksi saluran urin. Penyebabnya ada dehidrasi, di mana kekurangan cairan tubuh dapat meningkatkan konsentrasi zat-zat yang membentuk batu ginjal. Pola makan, diet tinggi garam, oksalat atau kalsium dapat meningkatkan risiko pembentukan batu. Gangguan metabolik seperti hiperparatiroidisme yang menyebabkan peningkatan kadar kalsium. Contoh penyakitnya yaitu batu ginjal kalsium dan batu ginjal struvite. Selanjutnya, nefropati interstisial, yaitu peradangan pada jaringan interstisial atau penyokong ginjal yang seringkali disebabkan oleh infeksi atau reaksi terhadap obat-obatan. Penyebabnya yaitu obat-obatan seperti antibiotik, diuretik, dan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, dan infeksi bakteri atau virus yang menyebabkan peradangan pada ginjal dan penyakit autoimun, misalnya lupus eritematosus sistemik. Contoh penyakitnya yaitu nefropati interstisial akut, di mana peradangan yang terjadi tiba-tiba sering akibat reaksi obat atau infeksi, dan nefropati interstisial kronis dapat berkembang akibat penggunaan obat-obatan tertentu atau infeksi berulang. Kemudian sindrom nefrotik, yaitu kelompok gejala yang disebabkan oleh kerusakan glomerulus yang mengakibatkan kebocoran protein dalam urin, pembengkakan atau edema, dan kadar kolesterol yang tinggi. Penyebabnya yaitu glomerulonefritis, yaitu peradangan pada glomerulus,
diabetes, dan penyakit autoimun. Contoh penyakitnya yaitu sindrom nefrotik primer, penyakit yang disebabkan oleh gangguan langsung pada glomerulus seperti glomerulonefritis minimal. Sindrom nefrotik sekunder disebabkan oleh kondisi lain seperti diabetes atau lupus. Dan yang terakhir yaitu renal artery stenosis, yaitu penyempitan arteri yang memasuk darah ke ginjal yang mengganggu aliran darah dan dapat menyebabkan hipertensi atau kerusakan ginjal. Penyebabnya yaitu aterosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah karena penumpukan plak, dan fibromuskular dysplasia, di mana penyakit langka yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Contoh penyakitnya yaitu stenosis arteri renalis, yaitu penyempitan arteri ginjal yang sering mengarah pada hipertensi yang sulit diobati. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi gangguan ginjal. Yang pertama ada pemeriksaan ureum, di mana ureum adalah produk akhir katabolisme protein dan asam amino yang diproduksi oleh hati dan didistribusikan melalui cairan intraseluler dan ekstraseluler ke dalam darah untuk kemudian difiltrasi oleh glomerulus. Pemeriksaan ureum sangat membantu menegakkan diagnosis gagal ginjal akut. Pengukuran ureum serum dapat dipergunakan untuk mengevaluasi fungsi ginjal, status hidrasi, menilai keseimbangan nitrogen, menilai progresivitas penyakit ginjal, dan menilai hemodialisis. Adapun nilai rujukan dari ureum yang pertama itu untuk spesimen plasma atau serum, nilai rujukannya yaitu 6-20 mg per desiliter. Sedangkan untuk spesimen urin 24 jam yaitu 12-20 gram per hari. Yang kedua ada pemeriksaan kreatinin, di mana kreatinin merupakan zat yang ideal untuk mengukur fungsi ginjal karena merupakan produk hasil metabolisme tubuh yang diproduksi secara konstan, difiltrasi oleh ginjal, tidak diabsorpsi, dan disekresikan oleh tubulus proksimal. Kreatinin serum laki-laki lebih tinggi daripada perempuan karena massa otot yang lebih besar pada laki-laki. Tes pemeriksaan kreatinin digunakan untuk mengukur jumlah kreatinin di dalam darah. Kreatinin dihasilkan selama kontraksi otot skeletal melalui pemecahan kreatinin fosfat. Kreatinin diekskresi oleh ginjal dan konsentrasinya dalam darah sebagai indikator fungsi ginjal. Pada kondisi fungsi ginjal normal, kreatinin dalam darah ada dalam jumlah konstan. Nilainya akan meningkat pada penurunan fungsi ginjal. Adapun nilai rujukan dari pemeriksaan kreatinin, yang pertama itu pada populasi pria dewasa 0,9 sampai dengan 1,3 mg per desiliter. Untuk populasi wanita dewasa 0,6 sampai 1,1 mg per desiliter dengan menggunakan sampel plasma atau serum. Sedangkan untuk populasi pria dewasa 800 sampai 2000 mg per hari untuk sampel urin 24 jam, dan untuk populasi wanita dewasa dengan sampel urin 24 jam yaitu 600 sampai 1800 mg per hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemeriksaan cystatin C, di mana cystatin C adalah protein berat molekul rendah yang diproduksi oleh sel-sel berinti. Cystatin C diproduksi dalam laju yang konstan, kadarnya stabil pada ginjal normal. Kadar cystatin C tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, ras, usia, dan massa otot. Pengukuran cystatin C mempunyai kegunaan yang sama dengan kreatinin serum untuk memeriksa fungsi ginjal. Pemeriksaan cystatin C dapat memberikan informasi yang lebih awal pada penurunan GFR. Cystatin C difiltrasi oleh glomerulus, direabsorpsi dan dikatabolisme oleh sel tubulus ginjal. Keadaan laju filtrasi cairan yang menurun menunjukkan adanya penurunan fungsi ginjal. Kadar cystatin C dalam darah yang meningkat akan menggambarkan fungsi ginjal. Adapun nilai rujukan untuk pemeriksaan cystatin C yaitu untuk pria dewasa
0,56 sampai 0,98 mg per liter, sedangkan untuk wanita dewasa 0,52 sampai 0,90 mg per liter. Selanjutnya, yang keempat ada pemeriksaan BUN atau blood urea nitrogen, di mana pemeriksaan ini digunakan untuk mengukur fungsi ginjal dan laju filtrasi glomerulus secara tidak langsung atau jika fungsi hati baik, dan melihat fungsi ginjal dengan mengukur jumlah urea nitrogen di dalam darah. Blood urea nitrogen secara tidak langsung dapat digunakan untuk mengukur fungsi metabolik hati dan fungsi ekskresi ginjal. Adapun nilai rujukan dari blood urea nitrogen yaitu untuk pria dewasa 10-20 mg per desiliter, untuk wanita dewasa 5-18 mg per desiliter, untuk bayi 3-12 mg per desiliter. Yang terakhir yaitu pemeriksaan urinalisis. Urinalisis adalah pemeriksaan yang tidak hanya dapat memberikan informasi mengenai keadaan ginjal dan saluran kemih, tetapi juga dapat memberikan informasi mengenai fal hati, saluran empedu, pankreas, korteks, dan kelainan genetik lainnya. Salah satu pemeriksaan urin untuk mendeteksi gangguan ginjal yaitu pemeriksaan darah di dalam urin, di mana dapat berbentuk utuh, sel darah merah atau sering disebut hematuria, atau tidak utuh akibat hancurnya sel darah merah atau sering disebut dengan hemoglobinuria. Adapun penyebab terjadinya hematuria dan hemoglobinuria, yang pertama untuk penyebab hematuria yaitu batu ginjal, glomerulonefritis, tumor ginjal, dan terpapar bahan kimia atau toksik. Sedangkan untuk penyebab dari hemoglobinuria yaitu reaksi transfuse hemolitik, anemia hemolitik, infeksi, dan juga luka bakar berat. Baik, selanjutnya ada interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi gangguan ginjal. Ada interpretasi hasil kreatinin, kadarnya meningkat. Yang pertama itu ada penyakit yang mempengaruhi fungsi ginjal, seperti glomerulonefritis, pyelonephritis, tubular necrosis akut, obstruksi saluran kemih, penurunan aliran ginjal, misalnya shock, dehidrasi, dan gagal jantung, nefropati diabetik, dan nefritis. Yang kedua ada rhabdomyolysis, jejas otot rangka menyebabkan mioglobin dilepaskan dari otot ke sirkulasi apabila jumlahnya berlebih menyebabkan nefrotoksik. Yang ketiga itu ada akromegali, gigitisme, penyakit yang berhubungan dengan peningkatan massa otot sehingga meningkatkan kadar kreatinin darah. Selanjutnya ada kadar menurun. Yang pertama itu debilitation. Yang kedua penurunan massa otot, misalnya distrofi otot dan miastenia gravis. Selanjutnya ada interpretasi hasil ureum, kadar meningkat. Yang pertama prerenal, hipovolemi, shock, luka bakar, dehidrasi, gagal jantung, kongesif, infarmiokard, pendarahan saluran cerna, katabolisme, protein berlebihan, protein puasa lama, dan sepsis. Yang kedua ada renal, yaitu penyakit ginjal atau glomerulonefritis, pyelonephritis, tubular necrosis akut, dan gagal ginjal. Yang ketiga itu ada pasca-renal, yaitu obstruksi saluran kemih akibat batu, tumor, atau kelainan kongenital. Selanjutnya ada kadar menurun. Yang pertama ada gagal hati. Kedua hidrasi berlebihan. Ketiga keseimbangan nitrogen negatif, yaitu malnutrisi dan malabsorpsi.
Yang keempat ada kehamilan awal akibat hemodilusi. Yang kelima sindrom nefrotik akibat kehilangan protein melalui urin. Selanjutnya ada interpretasi hasil cystatin C. Kadar meningkat yaitu cystatin C telah menunjukkan peningkatan pada laju filtrasi glomerulus sebesar 88 mili per menit 1,73. Terdapat hubungan yang signifikan antara cystatin C dengan gangguan ginjal yang disertai peningkatan risiko untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya ada interpretasi hasil BUN atau blood urea nitrogen. Kadar meningkat yang pertama prerenal, hipovolemi, shock, luka bakar, dehidrasi, gagal jantung, kongesif, myokardivar, pendarahan saluran cerna, intrak protein berlebih, katabolisme protein berlebih, kelaparan atau puasa lama, dan sepsis. Yang kedua ada renal, yaitu penyakit ginjal atau misalnya glomerulonefritis, pyelonefritis, nekrosis tubular akut, gagal ginjal, dan obat-obatan nefrotoksik. Yang terakhir ada pasca-renal azotemia, yaitu obstruksi uretra oleh batu, tumor atau kelainan kongenital, obstruksi saluran vesika urinaria akibat pembesaran prostat atau kanker, maupun kelainan kongenital menyebabkan aliran urin terhambat akibat jumlah BUN yang diekskresikan berkurang. Terakhir ada interpretasi hasil urinalisis. Kadar meningkat yang pertama itu ada protein prerenal diakibatkan peningkatan kadar protein dalam darah. Yang kedua hematuria dapat disebabkan perdarahan pada saluran uropoetik. Yang terakhir tingginya kadar leukosit esterase urin. Baik, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan penunjang gangguan ginjal. Adapun pemeriksaan yang dimaksud di sini salah satunya dengan menggunakan komputer tomografi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan CT scan, yang merupakan alat diagnostik sinar X yang membuat gambar penampang tubuh berdasarkan penyerapan sinar X pada irisan tubuh yang ditampilkan di layar komputer. Kemudian untuk cara kerjanya bekerja dengan cara memancarkan sinar X ke dalam tubuh dari berbagai sudut, lalu melewati tubuh menggunakan detektor. Nah, data yang diolah oleh komputer untuk menghasilkan gambar potongan melintang atau slice atau biasa berbentuk dan berupa 3 dimensi yang menunjukkan detail struktur tubuh berdasarkan perbedaan penyerapan sinar X oleh jaringan. Baik, selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari CT scan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu resolusi kontras rendah yang sangat baik, dengan alasan yang pertama karena sinar yang sangat kolimasi digunakan untuk mengambil gambar potongan melintang pada pasien. Untuk alasan keduanya karena detektor radiasi yang lebih sensitif dibandingkan dengan layar film atau detektor radiografi digital yang digunakan untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan melalui irisan. Untuk kelebihannya yang kedua, dengan akuisisi data volume spiral atau helix, dengan keuntungan termasuk akuisisi data volume dalam satu tarikan nafas daripada akuisisi irisan demi irisan, dan juga meningkatkan dalam pengambilan gambar 3 dimensi. Untuk keuntungan yang ketiga, CT scan memberikan berbagai teknik untuk mendukung proses diagnostik seperti xenon CT scan untuk mempelajari aliran darah, CT scan kuantitatif untuk penentuan kandungan mineral tulang, CT scan dinamis untuk rapid sequence CT scan untuk faal tubuh, kemudian CT scan perfusi, dan pemindahan CT scan resolusi spasial paling tinggi. Untuk
Keuntungan yang keempat, CT scan dapat menghasilkan gambar 3 dimensi. Kemudian masuk pada kekurangan dari CT scan. Yang pertama ada dosis radiasi CT scan umumnya lebih besar untuk semua area tubuh dan juga menghasilkan radiasi yang hampir sama untuk semua bagian tubuh. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan dosis untuk pasien. Kemudian kekurangan yang kedua, di mana CT scan ini sulit untuk mendapatkan gambar daerah anatomi pada jaringan tubuh yang lunak yang dikelilingi oleh sejumlah besar tulang seperti fossa superior, sumsum tulang belakang, hipofisis, dan ruang interpetrous. Nah, di mana proses pencitraan dapat menciptakan artefak yang dapat mengaburkan diagnosis. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu interpretasi hasil pemeriksaan penunjang pada gangguan ginjal melalui CT scan. Yang pertama ada abdomen ginjal kanan tampak tanda-tanda bendungan pada sistem polvio-kalisel maupun ureter. Yang kedua, tampak lesi hiperdens dengan ukuran 2,3 cm pada pileum, tampak lesi hiperdens pada region bawah dengan ukuran 0,9 cm dan tidak tampak massa. Yang ketiga, ginjal kiri tidak tampak tanda-tanda bendungan pada sistem polvio-kalisel maupun ureter dan tidak tampak batu. Yang keempat, blas ukuran normal, reguler, dan tidak tampak massa. Kemudian yang terakhir, didapatkan kesan hidronefrosis ringan akibat batu pileum dan juga nefrolitiasis kanan.